Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Darmila dari Universitas Terbuka Pontianak, program studi Agribisnis, Sains, dan Teknologi. Kali ini saya akan menyajikan tentang PowerPoint seleksi benih padi dengan larutan garam. Tujuan dan sasaran penyuluhan. Tujuan publikasi bagi mahasiswa. Yang pertama, untuk melatih kemampuan penyuluhan pertanian, menyebarluaskan teknologi sederhana kepada petani, meningkatkan keterampilan komunikasi dan edukasi pertanian. Masyarakat sasaran, pertama petani padi, kedua kelompok tani, ketiga pelaku usaha budidaya padi. Masalah yang dihadapi, benih yang digunakan tidak seluruhnya bernas, daya tumbuh benih rendah, hasil panen kurang optimal akibat kualitas benih yang kurang baik. Benih bermutu. Benih merupakan komponen penting dalam budidaya padi. Benih bermutu memiliki kemurnian tinggi, ukuran seragam, daya kecambah di atas 80%, serta bebas dari hama dan penyakit. Pentingnya seleksi benih, yaitu untuk memisahkan benih bernas dan benih hampa, meningkatkan keberhasilan persemaian, serta mendukung pertumbuhan tanaman yang beragam. Untuk manfaat seleksi benih itu sendiri, yaitu kita akan mendapatkan benih yang berkualitas, meningkatkan daya tubuh tanaman, mengurangi risiko kegagalan tanam, serta meningkatkan produktivitas padi. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan seleksi benih padi, yang pertama itu garam dapur, yang kedua air bersih, telur segar, ember, pengaduk, dan terakhir benih padi. Sekarang memasuki tahap-tahap pembuatan larutan untuk seleksi benih padi. Pertama, kita isi ember dengan 2 liter air, lalu kita tambahkan garam dan aduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan telur segar ke dalam larutan, tambahkan garam hingga telur mengapung. Setelah menyelesaikan larutan untuk perendaman seleksi benih padi, kita masukkan benih ke dalam larutan garam. Selanjutnya, diamkan beberapa saat. Setelah benih mengapung, kita akan memilah untuk kegiatan seleksi benih. Yang benih mengapung itu adalah benih hampa, sedangkan benih tenggelam adalah termasuk benih yang bernas. Selanjutnya, memasuki untuk pemisahan benih. Yang pertama adalah benih hampa diangkat dan dipisahkan. Kemudian benih yang bernas dicuci hingga bersih dari larutan garam. Setelah itu, benih bernas digunakan untuk persemaian. Selanjutnya, tahap perendaman benih. Adapun tujuan dari perendaman benih itu sendiri adalah untuk merangsang perkecambahan benih. Langkah yang pertama yaitu tambahkan bawang merah yang telah dihaluskan sebagai ZPT, yaitu rendam benih selama 24 jam. Di sini bawang sebagai zat perangsang tumbuh dalam proses perendaman benih. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pemeraman. Pertama, benih-benih ditiriskan, kemudian benih diperam selama 1-2 hari, dan benih siap untuk disemaikan. Adapun peran mahasiswa dalam penyuluhan, yang pertama yaitu menyebarluaskan teknologi seleksi benih, yang kedua memberikan edukasi kepada petani, yang ketiga membantu petani meningkatkan kualitas benih, dan yang terakhir menjadi penghubung antara teknologi dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat, yang pertama benih yang ditanam lebih berkualitas, pertumbuhan tanaman lebih seragam, produktivitas padi meningkat, dan pendapatan petani berpotensi meningkat. Kesimpulan dan saran dari kegiatan seleksi benih padi ini, yaitu kesimpulannya, seleksi benih menggunakan larutan garam merupakan metode sederhana dan efektif untuk memperoleh benih padi yang berkualitas. Benih bernas memiliki peluang tumbuh lebih baik dibanding benih hampa. Untuk saran itu sendiri, petani sebaiknya melakukan seleksi benih sebelum persemaian. Penyuluhan perlu terus dilakukan agar teknologi ini semakin luas diterapkan. Untuk di penutup, kita dapat merangkum dari semua materi penyuluhan pertanian tentang seleksi benih padi. Kita bisa mengambil yang pertama, poin pertama adalah seleksi benih padi dengan larutan garam merupakan teknologi sederhana, murah, dan mudah untuk diterapkan oleh petani. Yang kedua, penggunaan benih bernas dapat meningkatkan keberhasilan budidaya padi.
Dan yang terakhir, peran mahasiswa dan penyuluh sangat penting dalam menyebarluaskan inovasi pertanian kepada masyarakat. Terima kasih.